Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita berharap saudaraku semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Surgawi. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema curahan hati. Terambil di dalam kitab Mazmur 142 ayat yang kedua dan ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kehadiratnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengalami kesulitan, masalah, kesusahan, seringkali kita mencari tempat curhat kepada orang-orang tertentu, misalnya kepada suami, kepada istri, orang tua, teman akrab, sahabat, atau pergi ke tempat-tempat konseling. Hal itu tidaklah salah, namun kita harus mengerti bahwa mereka itu terbatas di dalam menolong dari segi waktu, dalam segi pikiran, dan pengetahuan. Jika demikian, harus bagaimanakah kita? Mari kita ikuti pengalaman Daud bersama Tuhan. Saat Daud berada dalam kesukaran yang besar, yaitu dikejar-kejar oleh Raja Saul, bagaimana perasaan Daud? Daud begitu gelisah. Daud perlu seseorang yang dapat menolongnya. Ia berdoa kepada Tuhan. Dia bisa saja curhat kepada penasihat-penasihat. Dia punya penasihat. Dia punya orang-orang yang bisa menolong. Namun Daud melakukannya hanya kepada Tuhan. Ia datang untuk curhat kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 142 tadi ayatnya yang kedua dan ketiga. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ia berdoa dan mengeluarkan keluh kesahnya hanya kepada Tuhan. Mengapa Daud melakukan semuanya itu? Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, menghormati relasi dengan orang lain, mau mendengarkan kritik dari orang lain, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Marilah saudaraku bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami berbagai masalah, kita punya orang yang bisa menolong, namun kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus bergaul akrab dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan. Dia yang dapat menolong. Tuhan itu setia dengan janjinya. Tuhanlah konselor yang baik bagi Daud, bahkan bagi kita semua. Relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Pagi-pagi benar Yesus datang keluar dari rumah untuk berdoa. Marilah kita hanya mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus Allah yang penuh kuasa, dan kita memiliki relasi dengan Tuhan, agar di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan, masalah perekonomian, Tuhan yang sanggup menolong. Allah yang luar biasa, Allah yang kita tinggikan. Di dalam kita mengalami masalah atau tantangan yang kita hadapi, jangan lari kepada manusia, larilah kepada Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kita. Dia yang menjadi juru selamat kita. Dia yang memimpin setiap hidup kita di dalam kuasa dan Roh Kudus yang memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.